Di udara, sebuah cahaya keemasan terang membumbung, berputar kencang, lalu perlahan mengembun menjadi wujud makhluk raksasa. Tiap keping tulang emas berkilauan, tajam bagai pilah pisau, saling menyambung, membentuk zirah kerajaan yang penuh duri. Makhluk itu perlahan menampakkan wujudnya, seorang raja kerangka, Lich King, yang agung dalam jubah upacara megah dan mahkota yang rumit. Dua cekungan mata kosongnya menyala dengan cahaya keemasan menyilaukan, kedua tangan bertulang terkatup di depan dada, seolah melakukan ritual kuno. Berdiri di hadapan kehadiran yang memukau itu adalah Hirkan dan para prajurit tulangnya. Di bawah tekanan yang mengerikan, dalam hati Hirkan muncul secercah harapan. Aku tahu caranya. Jika aku memperkuat seluruh tulang-tulang ini, mungkin aku bisa melakukannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menggeram, merendahkan pusat gravitasinya. Tulang-tulang, kita! Sebuah suara boom bergema, Hirkan melesat ke depan bagai anak panah, membelah udara. Suara pop terdengar, asap putih sihir lenyap, meninggalkan Hirkan berdiri sendirian di tanah tandus berbatu. Segera setelah itu, papan notifikasi sistem biru dingin muncul. Tulisan terlihat jelas, pemanggilan telah dibatalkan karena kekurangan mana. Hirkan tertegun, mata terbelalak kaget. Hah? Perasaan hampa datang menghantam, Hirkan memegangi kepala berteriak dalam kebingungan ekstrim. Rasa pusing berlalu, Hirkan mengusap dahinya perlahan dengan satu tangan. Ia bergumam pada dirinya sendiri, nada mencela diri, memang seharusnya begitu. Aku sudah memanggil keempat anak itu, lalu memaksa penyihir mengucapkan segala macam mantra seperti itu, bagaimana mungkin masih ada mana yang tersisa? Sepertinya tidak ada pilihan lain lagi, batin Hirkan, matanya tajam. Di depannya, sesosok rangka raksasa mengenakan zirah emas megah sedang menyatukan kedua tangan tulangnya yang kasar. Mata di rongga dalam bersinar terang penuh ancaman. Debu dan aura hitam mengepul di bawah kaki Hirkan saat ia mendongak menghadapi entitas yang menjurang tinggi itu. Perbedaan ukuran yang seolah-olah tanpa harapan. Namun, bertolak belakang dengan tekanan mengerikan itu, senyum percaya diri dan penuh tantangan muncul di balik topeng Hahoe, matanya pun memancarkan cahaya putih misterius. Ia sedikit menarik lengan bajunya ke atas, suaranya terdengar penuh semangat. Sudah saatnya menggerakkan tubuh lagi setelah sekian lama. Slot keterampilan, aktifkan. Seketika itu juga, semburan energi biru cerah meledak dari tubuhnya, menyelimuti Hirkan dalam kobaran api mistis. Pakaian sehari-harinya menghilang, digantikan oleh zirah kegelapan dengan sendi-sendi tulang yang berkilauan cahaya biru. Gelombang energi biru raksasa mulai terkumpul. Udara bergetar hebat dalam suara gemuruh yang dalam, menandakan sebuah konfrontasi yang akan segera meletus. Di hadapannya, Raja Lich mengenakan jubah kerajaan yang megah namun busuk. Rongga matanya bersinar dengan cahaya kuning menyilaukan, penuh kekuatan dan kematian. Namun Hirkan tidak gentar sama sekali. Tersembunyi di balik topeng Hahde, matanya juga menyala dengan api biru dingin dan senyum sombong penuh tantangan terukir di bibirnya. Dia berbisik pelan, suaranya yang tegas bergema di ruang yang begitu hening hingga menyesakkan nafas. Ayo! Seketika, energi kegelapan menyelimuti Hirkan dan meledak. Dia melesat maju seperti panah hitam, merobek udara. Seluruh tubuhnya adalah jejak kabur dari kekuatan brutal, meninggalkan bayangan biru di belakangnya. Aura emas menyala meledak, menyelimuti kerangka kering yang mengenakan jubah upacara agung dan mahkota megah. Matanya bersinar menyeramkan saat kedua tangan tulangnya menyatu, merapalkan mantra kuno. Energi mengerikan berkumpul, membentuk lingkaran sihir raksasa, rumit, memancarkan cahaya menyilaukan. Tanpa ragu sedikit pun, makhluk kerangka itu menyelesaikan mantranya. Dari lingkaran sihir, sinar-sinar kehancuran yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar bagaikan hujan meteor, merobek ruang dan melaju kencang ke arah Hirkan. Setiap sinar membawa kekuatan yang cukup untuk meratakan segala sesuatu di jalannya. Hirkan bergerak seperti bayangan. Ia meliuk, menghindar di antara rentetan peluru cahaya mematikan. Tubuhnya diselimuti aura kegelapan yang samar. Keringat membasahi pelipisnya. Senyum canggung namun tajam muncul di bibir Hirkan saat ia bergumam. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghabisiku, tapi ia malah meluncurkan sebanyak ini. Pantas saja ia disebut pembunuh pemula. Aku tidak akan punya kesempatan menang jika terus membiarkannya merapal mantra seperti itu.
Tak terhitung lingkaran sihir kuning cemerlang bersinar di langit malam, membakar udara dan memancarkan gelombang energi penghancur. Di tengah badai sihir, kerangka Lich King mengangkat tangan tulangnya, mengendalikan kemarahan yang mengerikan. Menghadapi kekuatan yang luar biasa itu, Shere Khan tidak gentar. Dia menginjakkan kakinya dengan keras ke tanah yang retak, sebuah pikiran tegas melintas di benaknya. Jika begitu, gumamnya, matanya berbinar tajam, maka aku hanya perlu menghentikannya menggunakannya. Dia melesat ke depan seperti panah hitam, palu perang di tangannya memancarkan cahaya biru aneh, merobek udara di jalannya. Alih-alih mengincar tubuh Lich King, Shere Khan memusatkan seluruh kekuatannya pada salah satu lingkaran sihir yang sedang beroperasi. Suara ledakan memekakkan telinga terdengar. Terkejut oleh gangguan mendadak, Lich King ternganga dalam raungan tanpa suara, mata berapi-api menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Sebuah ledakan sihir emas yang dahsyat menerangi seluruh medan perang yang gelap, kekuatannya mengguncang bumi. Shere Khan tetap tenang mengamati, mata tajamnya menganalisis setiap gerakan monster itu. Sebuah pemikiran kunci terlintas di benaknya. Tangannya terhubung dengan sihir, bukan? Kalau begitu, aku hanya perlu menghancurkan semua tangannya. Begitu menemukan kelemahan, senyum percaya diri dan sedikit sombong terukir di bibir Shere Khan di balik topeng Hahoe-nya. Dia melesat seperti hantu di antara kuburan, tubuhnya diselimuti aura energi gelap, siap untuk serangan penentu. Namun, tepat saat Shere Khan bersiap untuk bertindak, sebuah papan notifikasi sistem biru dingin tiba-tiba muncul tepat di depan matanya. Bos area sedang menatapmu. Ekspresi percaya diri di wajah Shere Khan seketika membeku, digantikan oleh kebingungan yang ekstrim. Dia hanya bisa mengucapkan satu kata dengan keheranan yang mendalam. Hah? Tiba-tiba, serangkaian notifikasi sistem yang dingin muncul di hadapan Shere Khan. Suara ting-ting berdengung seperti lonceng kematian. Monster bos area itu telah melihatnya. Lebih buruk lagi, ia mulai mengukur tingkat kemampuannya. Di sisi berlawanan, Lich King melayang di udara. Kerangka keringnya mulai bergerak. Jari-jari tulangnya saling mengait, membentuk mudra yang rumit dan aneh. Energi sihir berwarna kuning oranye mulai berkumpul, semakin padat. Segera setelah itu, gelombang energi sihir ungu tua raksasa meledak hebat, melilit tubuh kerangka seperti badai elektromagnetik. Seluruh tubuh Lich King bersinar terang, tatapan mata di rongga matanya yang kosong terkunci pada sosok kecil Shere Khan di bawah. Berdiri di tengah tanah tandus yang penuh retakan, Shere Khan mendongak, wajahnya di balik topeng Haho menunjukkan keterkejutan dan kebingungan ekstrim. Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Gumamnya, tidak bisa mempercayai perubahan mendadak pada bos itu. Gelombang energi ungu raksasa meledak dengan dahsyat, memancar dari bola cahaya yang menyilaukan. Kekuatan penghancurnya merobek ruang yang sunyi, menciptakan gempa bumi yang mengerikan. Tersapu oleh gelombang kejut, Shere Khan menggertakkan giginya, berusaha bertahan di tengah badai energi. Tanah di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Tubuhnya terasa seperti akan robek oleh tekanan yang luar biasa. Ada apa ini? Sialan, dia mengejarku. Shere Khan berteriak putus asa, keringat membanjiri tubuhnya seperti mandi. Dia berbalik, mengerahkan seluruh kekuatannya pada kakinya untuk melarikan diri dari sabit maut yang mengejar tepat di belakangnya. Segera setelah itu, ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Gelombang energi ungu menelan Shere Khan, menenggelamkannya dalam lautan api penghancur. Aliran energi ungu raksasa itu melemparkannya ke belakang. Ia terseret jauh di atas tanah dingin pemakaman yang bobrok. Debu dan puing-puing beterbangan di udara di bawah cahaya bulan yang redup. Akhirnya, Shere Khan berhasil berhenti. Ia berlutut dengan satu lutut di tanah, terengah-engah. Seluruh tubuhnya gemetar karena sisa-sisa serangan tadi. Ia menatap tangannya yang gemetar, matanya terbelalak penuh keterkejutan dan kebingungan. Apa-apaan ini? Jenis serangan gila yang sama sekali tidak kuingat. Ia meraung dalam benaknya. Di depannya, sebuah celah raksasa yang dalam, bercahaya dengan cahaya ungu mistis, telah terbentuk di tanah, menjadi bukti kekuatan penghancur musuh. Shere Khan perlahan bangkit berdiri, tatapan tajamnya menyapu pemandangan yang hancur. Ia meletakkan tangan di dagunya, wajahnya menjadi serius. Mungkinkah aku salah mengingat?
Dalam kegelapan pekat, Hairkan memutar otak, berusaha menggali ingatannya. Apakah set tulang emas ini memiliki aturan tersembunyi, atau apakah sudah ada penyesuaian keseimbangan kekuatan, seperti halnya dengan para Minotaur? Dia menghela napas panjang, senyum dingin yang selalu terpantri di bibirnya, tidak bisa menyembunyikan ketegangan di mata yang bersinar. Aku tidak tahu, tidak bisa mengingatnya. Hairkan bergumam, tangannya mencengkram erat tongkatnya. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku berburu set tulang emas, sungguh menyebalkan, tanpa prajurit panggil tulang kering, dan tidak bisa mengingat semua serangannya. Jadi bagaimana aku bisa mengalahkan benda itu? Tanpa sedikit pun keraguan, seberkas energi ungu pekat melesat lurus ke arah Hairkan, membawa kekuatan penghancur, menelan segala sesuatu di jalannya. Di tengah pemandangan sepi sebuah pemakaman yang terlupakan, di bawah langit keunguan yang muram, Hairkan berdiri sendiri, tangannya mencengkram erat gada perang yang berat. Tekad sekuak baja terpancar di matanya saat ia mengamati musuh tak kasat mata. Untuk sementara, gumamnya pada diri sendiri, mungkin aku harus mencoba segala yang aku bisa. Tepat pada saat itu, ruang di sekitarnya terkoyak oleh aliran energi ungu raksasa, melesat lurus ke arahnya. Wus! Hairkan dengan cepat mengelak. Aliran cahaya itu menghancurkan tanah tempat ia baru saja berdiri, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh area. Sinar-sinar energi mematikan terus-menerus ditembakkan, merobek-robek makam-makam kuno, membuat tanah dan batu berterbangan. Hairkan terus bergerak, jungkir balik di udara, jubah hitamnya berkibar-kibar dalam rentetan serangan sengit. Mata di balik topeng Ahde memancarkan ketajaman saat ia menganalisis situasi. Aku bisa menghindari serangannya selama aku tahu lintasannya, tapi masalahnya aku tidak punya waktu untuk menyerang balik. Begitu pikiran itu melintas, sinar energi lain kembali mendesis. Ia terdesak ke posisi bertahan mutlak, terus-menerus menghindari badai energi tanpa henti, sama sekali tidak menemukan celah untuk melancarkan serangan balasan. Hairkan dengan hati-hati menilai situasi. Aku harus menemukan titik butanya entah bagaimana. Ia menghitung dalam hati, mata hijaunya menyapu medan perang yang hancur. Tiba-tiba, rasa bahaya melanda, membuatnya tertegun. Mata Hairkan melebar, kesadaran terlambat melintas di wajahnya yang sebagian tertutup topeng Hahwe. Ia tanpa sadar berseru, "Celaka!" Sebelum sempat melakukan tindakan apapun, sebuah kekuatan tak terlihat menghantamnya dengan keras. Hairkan hanya sempat merintih, kesakitan. Golden Skeleton mengulurkan tangan tulangnya yang raksasa untuk menangkap Hairkan. Cahaya keemasan yang menyilaukan darinya menyelimuti segalanya. Ia mendongak, mengeluarkan raungan memekakan telinga. Kiek! Suara tajam seolah merobek ruang. Cahaya menyeramkan di rongga matanya berkobar. Dan dengan tegas, ia membawa mangsa kecil di tangannya ke dalam mulutnya. Terjebak erat oleh kerangka raksasa itu, Hairkan hanya bisa mendongak, menghadapi kehadiran musuh yang menguasai dan mematikan. Hairkan tertawa getir bercampur jengkel, keringat membasahi dahinya saat menghadapi musuh yang terus berubah. Hah, sial, berapa banyak gaya serangan yang dimiliki orang ini. Ini benar-benar permainan untung-untungan. Di hadapannya, sebuah lingkaran sihir raksasa, berkilauan keemasan dengan aksara kuno yang rumit, meletup dahsyat, menerangi seluruh ruang gelap dengan kekuatan mengerikan. Namun, di tengah situasi genting, senyum dingin tiba-tiba muncul di bibir Hairkan. Ketegangan sebelumnya telah menghilang, digantikan oleh kepercayaan diri yang menantang. Tapi, kau tahu, aku juga punya kartu asku sendiri, bisiknya. Suaranya bergema di ruang hening. Kutukan terucap. Seketika, aliran energi gelap berwarna ungu meluap dari bawah kaki Hairkan, menyelimuti tubuhnya seperti jubah iblis. Dia melancarkan tendangan tegas ke kepala monster itu. Sebuah notifikasi sistem yang dingin muncul di hadapan Hairkan, mengonfirmasi pencapaiannya. Statistik target telah berkurang 13%. Tanpa ragu sedikit pun, Hairkan berhasil melepaskan diri dari cengkraman bos. Ia menerjang langsung ke rongga mata bos untuk menyerang. Ia berpikir dalam hati, aku tidak tahu bagaimana mendapatkan kesempatan menyerang, tapi dia sendiri yang memberiku kesempatan. Seketika, posisi jatuhnya berubah menjadi terjangan yang disengaja. Gelombang aura biru pekat meledak, menyelimuti tubuhnya bagai pusaran angin. Energi berpusat, mengaum di sekitar kepalan tangan Hairkan, dan matanya pun menyala biru mistis penuh tekad. Terima kasih. Ia mengepalkan tangan, seluruh kekuatan terpusat pada satu titik, meluncur lurus ke bawah seperti meteor yang membara. Tepat ketika kerangka raksasa itu membuka rongga dadanya, Hairkan meraung kata terakhirnya dengan kegembiraan yang meluap. Kau! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Pukulan Hairkan yang dipenuhi energi penghancur menghantam inti monster itu, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat.
Aliran energi biru raksasa meraung, merobek ruang dan menghantam tanah. Kekuatan serangan yang mengerikan itu membuat tanah bergetar hebat, retak menjadi pecahan-pecahan besar dalam serangkaian suara bergemuruh yang tak henti. Di bawah tekanan dahsyat itu, kerangka raksasa monster boss tidak mampu bertahan. Setiap pecahan tulang hancur berkeping-keping, berterbangan seperti serpihan kerikil, bercampur dengan debu tebal yang mengaburkan pandangan. Napas terakhirnya yang membawa api jiwa birunya juga menghilang ke dalam kehampaan. Di tengah pemandangan kehancuran, Hairkan berdiri kokoh, rambut peraknya sedikit berkibar. Senyum puas dan dingin muncul di wajahnya saat pesan kemenangan terdengar secara otomatis, mengkonfirmasi hasil pertempuran. Bos telah dimusnahkan. Seketika itu juga, cahaya keemasan terang membumbung dari tempat bos itu terjatuh, menyelimuti seluruh medan perang. Hairkan berdiri diam memandangi pemandangan itu, menyaksikan musuhnya benar-benar lenyap, meninggalkan keheningan yang luar biasa aneh. Suara bel peringatan yang jernih bergema di antara ruang yang remang-remang, debu keemasan, dan sisa sihir. Serangkaian jendela sistem berwarna biru muncul di hadapan Hairkan, mengumumkan kemenangannya. Anda telah menghancurkan tulang emas. Poin pengalaman dalam jumlah besar mengalir, diikuti oleh sejumlah besar emas dan gelar baru penghancur tulang. Akhirnya, tulisan yang paling dinanti muncul, bersinar terang dan penuh harapan. Naik level. Hairkan terengah-engah, topeng Haho tidak menyembunyikan kelelahan, tetapi juga kepuasan di wajahnya. Dia tertawa, tawa yang menyegarkan bercampur kelegaan. Haha, sungguh, hampir saja aku tamat. Jika pertarungan berlangsung 10 menit lebih lama, aku pasti sudah kalah. Setelah berkata begitu, aliran energi gelap yang menyelubungi tubuh Hairkan mulai menghilang. Zirah sihir perlahan menyusut, mengembalikannya ke penampilan normal dalam jaket berkerudung. Setelah menenangkan diri, dia segera memerintahkan jendela status. Seketika itu juga, panel informasi berwarna biru muncul, menampilkan dengan jelas hasil yang baru saja dia capai setelah pertarungan hidup mati itu. Level 36, dengan stat kekuatan dan kecerdasan, keduanya telah melampaui 100. Kebahagiaan membanjiri Hairkan saat pesan notifikasi muncul. Sudah level 36, dia tak dapat menahan tawa lebar, mengepalkan tangan ke udara sebagai perayaan. Bagus! Kegembiraan itu dengan cepat berlalu, digantikan oleh senyum dingin yang penuh percaya diri. Tentu saja, namun jauh di dalam mata hijau itu, secercah kekhawatiran terlihat, setetes keringat menetes di pelipisnya. Dia bergumam, jika terus begini akan sangat berbahaya. Jendela status menampilkan angka mana 141. Hairkan merenung, jumlah ini tidak rendah jika mempertimbangkan bahwa saya hanya menginvestasikan poin seminimal mungkin, tetapi itu masih belum cukup. Sejauh ini, saya bisa bertahan berkat gelar dan kecepatan naik level yang sangat cepat. Namun, sekarang, karena jumlah skill yang dibutuhkan semakin banyak, sedikit keuntungan itu tidak lagi cukup untuk menutupi. Saya sudah meningkatkan kekuatan untuk mendukung prajurit tulang, tetapi apa gunanya mereka jika saya tidak bisa memanggil mereka? Di tengah pemandangan yang tandus dan suram, Hairkan duduk bersila, kedua tangan memegangi kepala penuh kekesalan. Ia bergumam dalam hati, aku sudah mendapatkan semua gelar mana yang mungkin di tahap ini. Ingin membeli peralatan yang lebih baik, tapi tidak punya cukup uang. Tiba-tiba, senyum menyeringai penuh tekad muncul di wajahnya. Benar, biarkan saja, aku tidak tahu lagi. Ia melompat bangkit, tubuhnya dipenuhi energi. Sambil berpikir, Hairkan dengan riang melompat-lompat, melesat melewati pemakaman suram, dengan deretan batu nisan yang rapat. Untuk saat ini, kirim saja video ke Romeni, lalu naikkan level sampai 40 dulu. Hari ini aku akan makan ramen sapi, kuhahaha. Di layar pemutaran ulang, momen terakhir pertempuran terekam dengan spektakuler. Karakter dalam video dengan topeng HD menutupi separuh wajah dan mata memancarkan cahaya biru dingin, tersenyum penuh kemenangan. Tulisan "Bos telah dikalahkan" muncul dengan sangat impresif. Jari-jari meluncur di atas tetikus dan dengan suara klik yang tegas, video itu dijeda, siap untuk dikirim. Itu Romeni, ia sedang meninjau ulang video yang merekam adegan pertempuran Hairkan. Tiba-tiba, kedua matanya terbuka lebar, raut kelelahan lenyap tanpa jejak. Duk, dia menggebrak bantal empuk di meja, lalu mengacak-acak rambutnya karena sangat terkejut. Ah, apakah orang ini gila? Dia mengalahkan bos tingkat lebih tinggi tanpa terkena satu pukulan pun, dan dia juga bisa melakukan manuver berisiko seperti itu, di tempat tanpa latihan sama sekali, benar-benar bakat alami. Tidak bisa menahan kegembiraannya,
Romeni melompat dari kursi, melompat-lompat dan berlari mengelilingi ruangan dengan kedua tangan terangkat, wajahnya berseri-seri dengan senyum puas. Setelah melampiaskan emosinya, ia menjatuhkan diri ke kursi, berputar-putar dengan senang hati, matanya kembali ke layar, tempat gambar Hirkan masih ada. Dengan senyum berseri-seri, ia berpikir, video aslinya sudah sesempurna ini, aku tidak perlu banyak mengedit lagi, aku harus mengirimkan file video lengkapnya kepadanya. Di ruangan temaram yang hanya diterangi layar komputer, jari-jari Romeni bergerak lincah di atas keyboard. Ia tenggelam dalam pikiran, berusaha menemukan judul sempurna untuk video terbaru tentang Hirkan. Apa judul yang tepat sekarang? Ia bergumam pada dirinya sendiri, penguasa kerangka, dia bisa melakukan segalanya sendiri. Berbagai ide berputar di benaknya, namun belum ada yang benar-benar cocok. Tiba-tiba, secercah ide muncul di benaknya. Mata Romeni membelalak di balik kacamatanya, dan senyum cerah penuh kegembiraan merekah di bibirnya. Ia berseru, "Oke, aku akan pilih yang ini." Dengan keputusan bulat, ia meneriakkan gelar sempurna yang baru saja terpikir olehnya, sembari jari-jarinya dengan cepat menekan keyboard, Kaisar Solo.